radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana seorang muslim mereka harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya, itu adalah bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengucapkan Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li jami'a ma madha min dhunubi waqsimni fima baqiya min umri warzuqni amalan salihan tarda bihi anni. Ini diajarkan oleh malaikat kepada sahabat. Kemudian sahabat tersebut dikala mendengarkan ada orang yang mengucapkan kalimat ini, tiba-tiba orangnya hilang. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi ada aku mendengarkan kalimat ini. Apa kata Nabi? Itu adalah malaikat yang mengajar kalian bagaimana memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat kalau seandainya ada di antara kita yang ingin memuji Allah, dan kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan alhamdulillah, terlalu sedikit. Tapi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan pujian yang malaikat datang. Artinya Allah mengutus malaikat ini mengajarkan kepada sahabat, menyampaikan kepada Nabi agar disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan siapapun di antara kita yang ingin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah kalimat ini agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bahawa dalam setiap hari ada kewajiban kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di awal pembukaan ini kita akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah wa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati ath-thalithah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana malam-malam yang dihadapi atau yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibunda Aisyah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat di dalam masjid suatu malam. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena hukum asal melakukan salat sunnah itu adalah dilakukan di rumah. Hukum asal melakukan salat sunnah itu di rumah. Bahkan Nabi melarang apabila ada rumah yang tidak dilakukan solat sunnah di dalamnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian itu ibarat perkuburan. Apa makna rumah itu sama dengan perkuburan? Rumah yang tidak ada ibadah di dalamnya, maka itu sama dengan perkuburan. Karena di perkuburan kita tidak beribadah. Makanya rumah yang tidak dijadikan ibadah maka disebut dengan perkuburan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian perkuburan. Artinya hidupkan ibadah di dalamnya. Makanya Nabi SAW biasanya melakukan solat sunnah di rumah. Begitu juga hukum asal melakukan solat tarawih, solat witir, solat malam, apapun namanya itu di rumah. Itu hukum asalnya. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW keluar di Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Wa shalla bi salatihi nas. Kemudian dikala Nabi keluar,
Hukum asalnya Nabi melakukan sholat sunnah di rumah, kemudian tiba-tiba Nabi melakukan sholat sunnah di masjid. Dikala Nabi sholat di masjid, maka ada beberapa sahabat yang ikut. Makanya disebut wasalla bi salatihi nas. Ada yang ikut sholat bersama Nabi. Artinya bukan semuanya. Banyak para sahabat yang mereka sholat di rumahnya, tapi ada di antara sahabat yang ikut. Kemudian summa shalla fil qabilah. Kemudian malam berikutnya Nabi kembali menjadi imam. Wa shalla wa kathuran nas. Maka manusia semakin banyak. Artinya bukan semuanya. Artinya kalau ada orang yang sholat tarawih di rumah, maka tidak menjadi masalah. Yang sholat tarawih di rumah silakan, yang sholat tarawih di masjid juga tidak menjadi masalah, tidak ada masalahnya. Artinya tidak ada mencela antara satu dengan yang lainnya. Bukan berarti orang yang sholat tarawih di rumah mereka lebih mulia daripada yang sholat tarawih di masjid, ataupun sebaliknya. Bukan berarti yang sholat tarawih di masjid mereka lebih mulia daripada sholat sunat atau sholat tarawih di rumah. Tidak. Kemuliaan itu terletak bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Baik itu dengan salat, dengan Al-Quran, dengan zikir, atau dengan ibadah yang lainnya. Jadi dari hadis ini Nabi SAW tidak sering salat di masjidnya. Kemudian thumma jatama'u min al-lailati ats-tsalisati aw ar-rabi'ah. Kemudian pada malam ketiga atau malam keempat, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tidak keluar. Manusia sudah banyak, masjid sudah full, namun tiba-tiba Nabi tidak keluar. Sehingga dikala Nabi tidak keluar, para sahabat tetap melaksanakan ibadah salat sendiri-sendiri di masjid, melakukan salat tarawih, karena Nabi tidak keluar. Dan antara satu dengan yang lainnya tidak berani tampil. Yang pertama karena mereka khawatir. Makanya di zaman sahabat atau di zaman Nabi SAW tidak ada sahabat yang berani jadi imam, karena imam itu adalah Nabi SAW. Makanya kalau sholat terlambat, tidak ada yang berani menggantikan Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi tidak keluar, tidak ada di antara mereka yang berani tampil imam, karena dikhawatirkan Nabi nanti keluar, dan imam itu hanyalah Nabi. Artinya ikhwatul Islam, di zaman Nabi tidak ada yang berani jadi imam. Bahkan dikala Nabi wafat, tidak ada orang yang berani jadi imam mengimani Nabi SAW. Sehingga dengannya dikala salat jenazah untuk Nabi tidak ada imamnya. Para sahabat mereka salat sendiri-sendiri, karena tidak ada yang pantas jadi imam di zaman Nabi SAW kecuali Nabi. Atau kalau Nabi SAW berpesan. Contoh misalnya, ada salah satu kisah di mana orang-orang yang ada di Kuba mereka ada sengketa, ada masalah. Maka Nabi SAW keluar setelah sholat zuhur. Kemudian apa kata Nabi kepada Abu Hurairah atau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Abu Bakar, kalau seandainya sampai asar aku belum datang ke kota Madinah atau ke sini, maka gantikan aku jadi imam. Kemudian Nabi pergi ke Kuba menyelesaikan masalah yang ada di Kuba, karena ada sengketa kalau bahasa kitanya, ada masalah. Kemudian Nabi terlambat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak pernah mau menggantikan Nabi kecuali atas pesan Nabi SAW. Kemudian dikala Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi datang. Ketika Nabi datang, apa yang terjadi? Maka Abu Bakar mundur, dan Nabi yang kembali menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Abu Bakar pun yang ditunjuk oleh Nabi tidak berani menyempurnakan salat kalau Nabi ada di belakangnya, karena yang imam itu adalah baginda Rasulullah SAW. Nah begitulah, dikala Nabi tidak keluar, maka tidak ada yang jadi imam. Artinya apa? Berarti mereka salat sendiri-sendiri, kembali kepada hukum asalnya. Tapi mereka salatnya di masjid sambil menunggu Nabi. Mana tahu nanti Nabi keluar. Tapi Nabi tidak keluar sampai waktu sahur, Nabi tidak keluar. Falamma asbaha, kemudian dikala masuk waktu subuh, qal, Nabi SAW mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Aku tahu apa yang kalian lakukan semalam, karena rumah Nabi SAW tidak jauh, di samping. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Falam yamna'uni minal khuruji ilaikum, tidaklah yang membuat aku keluar atau aku tidak keluar menemui kalian, illa anni khashitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau seandainya salat tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Karena kalau Nabi keluar setiap malam, kenapa demikian? Karena zaman Nabi disebut dengan zaman wahyu.
Zaman Nabi disebut dengan zaman wahyu. Makanya ikhwatul Islam, apapun yang dilakukan di zaman Nabi, baik itu oleh Nabi atau oleh sahabat Nabi, maka itu adalah standar hukum dalam agama. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, apapun yang dilakukan oleh Nabi dan apapun yang dilakukan oleh sahabat Nabi di zaman Nabi masih hidup, maka itu adalah standar dan bagian daripada agama. Maka tidak ada ceritanya sahabat menambah-nambah agama, tidak. Kalau Nabi masih hidup. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena zaman ini adalah zaman yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tahu, kalau seandainya itu benar, Nabi akan mengiyakan. Kalau seandainya salah, Nabi akan menegur. Kalau Nabi tahu, maka Nabi akan memberitahukan. Kalau Nabi tidak tahu, Allah yang memberitahukan. Bisa dipahami? Misalnya ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh sahabat. Contoh misalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal bin Rabah, dia salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, aku mendengarkan sendalmu sudah ada di dalam surga. Artinya kamu sudah masuk ke dalam surga. Kira-kira apa amalan yang kamu lakukan? Maka apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku berwuduk kecuali setiap wuduk itu aku pasti melakukan salat dua rakaat. Jangan pernah mengatakan Bilal melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak. Yang mengatakan seperti ini berarti bahaya. Dia tidak tahu kaedah para ulama. Yang pertama, Bilal tidak pernah melakukan apapun. Kalaupun seandainya Bilal melakukan yang baru, itu di zaman Nabi. Dan apapun yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi itu adalah bagian daripada wahyu. Karena di zaman Nabi itu adalah zaman yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memang hadis yang lain menyebutkan siapapun yang berbagus wuduknya, kemudian mereka salat 2 rakaat. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis Utsman menyebutkan siapapun yang berwuduk, kemudian mereka salat 2 rakaat, maka diberikan pahala ini dan ini. Artinya Bilal tidak melakukan perkara yang baru. Jadi jangan pernah dijadikan mengatakan Bilal melakukan apa yang tidak diketahui oleh Nabi. Walau Nabi tidak tahu, tapi Allah pasti memberitahu. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Ingat ayat ini. Anggaplah ini di zaman Nabi, yang kita berbicara tentang zaman Nabi. Kalau seandainya kamu tidak tahu, maka Allah yang akan memberitahu. Karena ini zaman mulia. Kecuali kalau seandainya Nabi sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, maka apapun yang dilakukan oleh sahabat belum tentu itu bagian daripada agama. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena personnya para sahabat, pribadinya para sahabat tidak diberikan maksum. Bisa dipahami? Pribadi sahabat mereka tidak maksum. Yang maksum itu adalah nama sahabat secara keseluruhan. Jadi para sahabat maksum atau tidak? Apa jawabannya? Para sahabat maksum atau tidak? Mereka maksum secara nama keseluruhan sahabat, tapi secara individu, secara pribadi mereka tidak maksum. Bisa jadi mereka salah, bisa jadi mereka benar. Kalaupun mereka melakukan sesuatu namanya ijtihad, itulah yang disebut dengan ijtihad. Dan para sahabat pasti tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Benar atau salah, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, jadi Nabi SAW menyebutkan, illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalau seandainya aku keluar, maka nanti jadi salat ini atau salat ini menjadi wajib. Kalau Nabi selalu jadi imam, kemudian para sahabat mereka jadi makmum, maka kalau diwajibkan bisa bahaya. Banyak di antara kita yang bisa jadi berdosa dengannya. Jangankan salat tarawih, salat isya saja banyak di antara kita yang, atau banyak di antara kaum muslimin yang gagal mempertahankannya, apalagi salat tarawih. Dan itu merupakan di antara salah satu hikmah kenapa Nabi tidak jadi imam, keluar hanya 3 atau 4 malam sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang kedua yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qal sumna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum bina hatta baqiya 7 min asy-syahr. Apa kata Abu Dzar? Kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yaqum bina. Nabi tidak pernah jadi imam. Nabi tidak pernah jadi imam salat tarawih. Hatta baqiya 7 min asy-syahr. Sampai bulan itu tersisa 7. Artinya 7 malam terakhir baru Nabi SAW jadi imam. Faqama bina hatta zahaba thuluthul lail. Maka Nabi jadi imam, yaitu dikala tinggal 7 hari habis Ramadan.
Faqama bina hatta zahaba thuluthul lail. Maka Nabi salat malam dan jadi imam sampai sepertiga malam itu lewat. Bagaimana kita menentukan sepertiga malam, ikhwatul Islam? Malam itu dihitung dari terbitnya, dari maghrib sampai subuh. Anggaplah sekarang misalnya maghrib jam 6.30, kemudian subuh jam 5.30. Itu kita anggap saja sekarang di musim dingin. Berarti malam berapa jam? Malam ini berapa jam? Jam 6.30 maghribnya, jam 5.30 subuhnya. Berarti malam itu berapa jam? 11 jam. 11 dibagi 3 berarti berapa? Berarti 35. Nah, dari jam 6.30, jam 6.30 tambah 3 jam, anggaplah 3 jam setengah, tambah 3 jam setengah berarti berapa? Jam 10. Berarti minimal selesai melakukan solat malam tarawih jam 10. Bisa dipahami? Kalau kita jam berapa selesai? Ingat ikhwatul Islam, minimal, ini minimal ya. Kalau kita ingin berjamaah, berarti minimal kita selesai solat tarawih sepertiga malam awal. Dan itu tergantung antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Berbeza antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada sebagian kaum muslimin mungkin jam 6, ada mungkin jam 5.30 mereka sudah maghrib. Makanya nanti di malam hari itu dihitung dari maghrib sampai subuh, kemudian dibagi 3. Maka sepertiga pertama itu adalah kadar minimal kita selesai melaksanakan sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hukum asalnya. Sholat tarawih itu adalah sholat di mana kita santai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan santai dengan main-main, bukan santai dengan makanan, tapi santai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dianjurkan kalau kita sholat tarawih kemudian ada jedahnya, maka yang diperbanyak adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan hatta dhahaba thuluthul lail al-akhir, hatta dhahaba thuluthul lail, thumma lam yakum bina fis sadisah. Kemudian malam berikutnya Nabi SAW tidak jadi imam. Thumma qama bina fil khamisah. Kemudian 5 malam terakhir Nabi kembali jadi imam. Hatta zahaba syatrul lail, sampai yang tersisa adalah sepertiga malam, sampai yang tersisa adalah pertengahan malam. Ay nisfahu. Faqulna ya Rasulullah, law naffaltana baqiyata lailatina hadihi. Ya Rasulullah, bagaimana kiranya kalau seandainya engkau habiskan salat malam ini bersama kami? Karena malam ke-7 atau 7 malam terakhir Nabi SAW salat sampai sepertiga malam awal. Kemudian malam ke-5 atau 5 sisa malam terakhir, 5 yang tersisa di bulan Ramadan, Nabi salat sampai pertengahan malam, artinya sampai jam 12. Kemudian dikala jam 12, apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sambung salat ini sampai subuh? Bagaimana kalau engkau jadi imam kemudian sampai salat subuh? Lau naffaltana baqiyata lailatina hadihi. Bagaimana kiranya kalau seandainya engkau sempurnakan salat sampai malam suntuk? Apa kata Nabi SAW? Innahu man qama ma'al imam. Perhatikan baik-baik. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapapun yang jadi imam atau siapapun yang salat bersama imam sampai imam bubar, maka dia dihitung sebagai orang yang salat malam penuh. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapapun yang nanti jadi imam atau siapapun yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia sama dengan orang yang salat malam penuh. Artinya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita tidak bubar kecuali bersama imam. Kebalikannya, apabila ada orang yang salat kemudian dia bubar dan imam belum selesai, maka dia tidak terhitung orang yang salat semalam penuh. Itu kaedahnya. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, seperti yang kemarin telah kita contohkan, misalnya di sini kita salat 10 rakaat, 13 rakaat. Kalau ada di antara kita mengatakan, Ustaz saya salat 8, kalau sudah 8 selesai, tidak menjadi masalah, tidak masalah. Tapi jangan keluar dulu dari masjid. Duduk saja, tidak menjadi masalah. Duduk, mungkin mendengarkan imam, atau dia ngaji, atau dia baca Quran dengan suara yang dipelankan. Dan ingat, jangan pernah baca Quran diangkat suaranya kalau ada saudara kita yang salat di samping. Itu adab yang harus kita jaga.
jangan pernah kita mengangkat suara membaca Al-Quran kalau ada saudara kita yang sholat di samping. Artinya ikhwatul Islam, orang yang sedang sholat maka mereka harus dijaga. Bahkan orang yang baca Quran pun dipelankan suaranya, cukup dia sendiri yang mendengarkannya. Itu merupakan di antara kaedah-kaedah yang disebutkan oleh Nabi SAW atau oleh hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa salat malam itu diberikan kepada kita kebebasan masalah jumlah rakaatnya. Makanya dari sini para ulama ada yang menyebutkan ikhwatul Islam, para ulama itu mereka berbeza berapa jumlah rakaat tarawih. Yang pertama ada yang menyebutkan jumlahnya adalah 41 rakaat. Yang kedua 39. Yang ketiga 29. Yang keempat 23. Yang kelima 19. Yang keenam 13. Yang ketujuh 11. Itu merupakan di antara perbezaan para ulama berapa jumlah solat malam. Jadi solat malam ikhwatul Islam itu bisa lebih daripada 11, bisa lebih daripada 13. Tergantung bagaimana kekuatan yang Allah berikan. Contoh misalnya, ada di antara kita yang ikut solat bersama imam. Kemudian nanti di malam hari sebelum dia sahur, dia bangun karena itu kebiasaannya. Kemudian dia solat sunnah, maka tidak menjadi masalah. Sambung lagi solatnya, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Misalnya ada di antara kita yang salat, karena kemarin kita menyebutkan salat yang paling bagus itu adalah salat yang dilakukan di akhir malam. Tapi kita khawatir salat di akhir malam tidak bangun, maka kita salat di awal malam. Nah, kalau ternyata di akhir malam kemudian kita tetap terbangun, silakan kita salat, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita melakukan witir dalam satu malam. La witrani fi lailah. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh witir dalam satu malam atau dua witir dalam satu malam. Artinya kita sholat malam bersama kaum muslimin. Kemudian kalau seandainya kita tidak mau witir, maka duduk di masjid, jangan keluar sambil baca Quran sampai mereka selesai witir. Kemudian nanti kita bubar bersama rombongan kaum muslimin. Kemudian nanti kita lanjutkan di malam hari. Kemudian baru kita witir, tidak menjadi masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ubay ini adalah imam kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab menunjuk dua orang imam. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab adalah imam kaum laki-laki, Tamim Ad-Dari adalah imam untuk kaum perempuan. Nabi SAW menunjuk dua imam, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Yang masyhur adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay ini ikhwatul Islam diperintahkan oleh Umar untuk salat di awal malam. Padahal dia tahu salat malam itu, terutama salat tarawih, salat malam paling bagus di akhir malam. Apa yang dia lakukan? Dia bagi. Dia tetap jadi imam, kemudian nanti di akhir malam dia juga tetap melakukan ibadah salat, sehingga dia mengambil kedua-duanya. Dia mengambil yang paling afdal dan dia juga mengambil yang paling ringan. Salat malam di awal untuk kaum muslimin, kemudian salat malam di akhir untuk mengambil yang afdal untuk dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, jumlah rakaat tarawih itu ikhwatul Islam, kita tidak boleh mengatakan hanya 11 atau hanya 13 atau hanya 23, enggak. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, bahkan di zaman Umar semuanya sepakat, bahkan sampai sekarang, sebelum terjadinya corona ya, sampai sekarang itu penduduk Madinah, karena memang asalnya di Madinah, mereka tidak pernah kurang salat malam kurang dari 23 rakaat. Karena itu adalah pesan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar memerintahkan Ubay untuk salat bersama kaum muslimin menjadi imam dan memerintahkan salatnya 23 rakaat. Sedangkan Nabi SAW melakukan salat malam dilakukan oleh Nabi 11 atau 13. Jadi kita salat malam 11 atau 13 atau 23. Mana yang paling kuat, Nabi atau Umar? Mana yang paling kuat, Nabi atau Umar? Tidak boleh kita mengatakan mana yang paling kuat. Karena apa yang dilakukan oleh Umar itu juga atas pesan Nabi SAW. Umar tidak mengatakan yang demikian kecuali atas rekomendasi dari Nabi. Bukankah Nabi menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Salah satunya adalah Umar. Jadi kalau Nabi 11 atau 13, Umar 23, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan?
apa yang kita lakukan? Kita lakukan semuanya. Kadang kita salat 11, kadang kita salat 13, kadang kita salat 23. Bisa dipahami? Kalau seandainya imamnya 11, alhamdulillah. Kalau seandainya imamnya 23, jalan keluar. Bisa dipahami? Karena semuanya ada bagian daripada sunnah. Iya, Nabi mengatakan Nabi melakukan 11 atau 13 rakaat. Tapi itu adalah perkataan Ibunda Aisyah. Sedangkan hadis Nabi masna dua-dua. Kemudian Umar melakukan yang demikian, ikhwatul Islam. Kenapa Umar melakukan 23? Yang pertama berarti boleh bertambah, atau salat malam itu boleh lebih daripada 11 atau 13. Kenapa boleh? Karena kadang Nabi 11, kadang 13. Artinya Nabi juga melakukan penambahan, berarti boleh, bebas. Sama dengan Masjid Nabawi, ikhwatul Islam. Masjid Nabawi yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi SAW. Seolah-olah siapapun yang melakukan tambahan setelahnya, maka semua disebut dengan Masjid Nabawi. Begitu juga salat malam tarawih yang pertama kali melakukan penambahan adalah Nabi. Kadang Nabi 11, kadang Nabi 13, ada penambahan. Seolah-olah ada bahasa isyarat di sana. Kalau lebih daripada itu tidak menjadi masalah. Diberikan karena kekuatan kita berbeza. Ada orang yang betul-betul ingin salat, menghabiskan waktunya dengan salat, silakan. Ada orang yang hemat. Orang hemat itu adalah orang yang salat 11, itu hemat namanya, muqtasid. Bukan hemat bahasa kita ya. Hemat itu artinya melakukan yang standar. Karena Nabi melakukan yang demikian, sesuatu yang mudah dilakukan. Disebut dengan hemat dalam agama. Hemat dalam agama itu yang melakukan yang dituntut saja. Misalnya orang salat fardu tanpa melakukan salat sunnah, orang hemat namanya. Orang salat puasa Ramadan tanpa puasa sunnah yang lainnya, puasa hemat namanya. Orang yang zakat wajib saja, zakat hemat namanya. Dan dia tidak salah. Makanya disebut dengan dalam Al-Quran dengan muqtasid. Hemat kalau bahasa kitanya, pas-pasan. Dan orang yang hemat dalam ibadah, kalau seandainya mereka sungguh-sungguh dalam ibadah, maka beruntung dan masuk surga. Jadi bukan berarti tidak mulia. Kenapa demikian? Ada orang yang bertanya, datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alimni al-Islam, ajarkan aku Islam." Apa kata Nabi? Islam, syahadat, kita semua tahu. Kemudian Islam, salat 5 waktu. Kemudian apa kata sahabat ini? Demi Allah, wallahi la azidu ala dalik, aku tidak akan menambah. Nabi mengajarkan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Demi Allah, aku tidak akan tambah salat daripada lebih daripada ini. Dia datang dari pedalaman. Kemudian diajarkan lagi oleh Nabi puasa. Maka Nabi mengajarkan puasa di bulan Ramadan. Dia kembali mengatakan, wallahi la azidu ala dhalik, aku tidak akan menambah lebih daripada itu. Kemudian diajarkan zakat, yaitu zakat harta. Dia pun mengatakan, aku tidak akan menambah lebih daripada itu. Haji belum diwajibkan. Kemudian orang ini pergi. Setelah dia mendengarkan rukun Islam dari Nabi, berarti itulah Islam. Dia pergi meninggalkan Nabi. Dan itulah yang diajarkan kepada kaumnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aflaha in sadaqa. Aflaha in sadaqa. Kalau seandainya dia jujur, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Artinya kalau kita jujur, seseorang jujur dalam ibadah-ibadah yang hemat tadi, dalam ibadah salat, walau dia tidak melakukan salat sunat tapi sempurna salat wajibnya. Begitu juga walau dia tidak melakukan puasa di luar Ramadan tapi Ramadannya bagus, zakatnya atau hajinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Bisa dipahami? Tapi masalahnya kita bisa menjamin hemat atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu sulit bagi kita menjawabnya. Nah, dikala kita tidak bisa memberikan jaminan hemat tersebut, maka itulah ditutup dengan yang sunnah. Di dalam sholat wajib banyak bolongnya, ditutup dengan sunnah. Puasa Ramadan banyak ruginya, banyak bolongnya, ditutup dengan puasa sunnah. Zakat juga banyak ruginya, banyak bolong-bolongnya, maka ditutup dengan sedekah-sedekah sunnah. Begitu juga ibadah haji dan ibadah umrah, tidak ada di antara kita yang sempurna melakukannya, maka ditutup dengan umrah-umrah yang sunnah. Maka ibadah itu dianjurkan kita berkali-kali. Tapi kalau seandainya kita mencukupkan dengan yang hemat saja, maka tidak menjadi masalah. Begitu juga sholat tarawih, hematnya adalah 11. Tapi kalau yang menambah lebih daripada 11 tidak menjadi masalah. Makanya Umar yang pertama kali melakukannya. Karena dikala Nabi wafat, Abu Bakar tidak sempat mengurus ini. Jadi para sahabat tetap sholat di dalam masjid, tapi sholat sendiri-sendiri. Atau juga ada yang menjadi imam dan makmum. Jadi ada yang tidak hafal Quran misalnya, mereka nebeng kepada yang hafal Quran. Tetap ada jemaah.
tapi jamaahnya terpecah-pecah karena itu salat sunnah. Kemudian di zaman Umar melihat, karena di zaman Umar sudah mulai tenang kaum muslimin. Kaum muslimin tidak lagi dihantui oleh musuh yang menyerang. Di zaman Abu Bakar itu berat sekali. Abu Bakar menghadapi peristiwa yang berat. Belum lagi orang yang murtad. Semua orang-orang yang ada di sekitar Madinah, mereka keluar dari agama, kecuali sedikit sahaja. Dan itu berat bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalikan mereka. Belum lagi yang enggan dalam syariat, belum lagi yang lain. Berat, Abu Bakar As-Siddiq berat. Belum lagi membebaskan daerah-daerah yang jauh, berat sekali ikhwatul Islam. Kemudian di zaman Umar, maka diberikan kekuatan. Kemudian dikala sudah mulai tenang kaum muslimin di kota Madinah, Umar memperhatikan salat. Yang satu berjamaah ada satu imam, dua makmumnya, tiga makmumnya. Begitu juga yang lain. Apa kata Umar? Maka dia mengumpulkan terhadap satu imam dan ditunjuk yang paling bagus bacaannya. Jadi imam itu ikhwatul Islam yang ditunjuk bukan yang paling tua, tapi yang paling bagus bacaannya. Yang paling tua itu nomor sekian, nomor 4. Jadi ini bukan masalah senior. Bukan berarti yang tidak tua tidak diseniorkan, tidak, tetap senior. Tapi masalah imam adalah masalah yang paling bagus bacaannya. Karena nanti kalau dia tua, bagus bacaannya, itulah yang terbaik. Tapi kalau seandainya harus memilih, maka cari yang bagus bacaannya. Bagus bacaan itu tajwidnya, sehingga orang yang ada di belakang mereka seronok mendengarkannya. Jangan baca surah Ad-Duha, ujung-ujungnya Al-Qari'ah. Dan banyak seperti itu ikhwatul Islam. Kami pernah salah dia. Jadi kita tidak salahkan. Umurnya sudah 70. Baca surat Maryam, ujungnya surat Al-Ahzab. Ditegur, tidak terlalu bisa mendengar, tidak ditegur, kita tidak konsentrasi. Makanya dari situlah, kalau seandainya ada yang tua, bagus bacaannya, itu yang harus didahulukan. Tapi kalau untuk salat tarawih ikhwatul Islam, carilah yang muda, karena jadi imam itu berat sekali. Jadi imam itu tidak ringan. Kalau tidak percaya, nanti coba jadi imam untuk anak-anak dulu. Apalagi anak-anak kita yang sudah hafal juz 30. Kita baca juz 30 di belakangnya. Anak-anak satu titik salah langsung mereka komen. Artinya menjadi imam itu tidak mudah. Makanya jadi imam itu cari yang paling bagus bacaannya. Maka Umar bin Khattab mencari siapa yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikala disuruh jadi imam, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ni'matul bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling bagus itu adalah ini. Apa makna daripada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Salat tarawih pernah tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tidak dilakukan oleh Nabi secara berjamaah? Semuanya pernah. Kemudian dalam beberapa masa, beberapa tahun tidak lagi dilakukan. Kemudian setelahnya kembali dilakukan. Maka dari situlah ikhwatul Islam, Umar mengatakan ini adalah pembaharuan yang terbaik. Artinya mengulang sejarah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah orang-orang mereka melaksanakan salat tarawih berjamaah sampai sekarang. Apalagi penduduk Madinah, mereka tidak pernah kurang dari 23 sampai tahun 2019 kalau tidak salah. Kemudian setelah corona, karena melihat situasi dan kondisi, maka sekarang berubah menjadi 13 rakaat sebagaimana yang kita melakukan sekarang di sini. Artinya agar kita tahu bahwa yang 11 tidak menjadi masalah, yang 13 juga tidak menjadi masalah, yang 21 silakan, yang 23 juga tidak menjadi masalah, yang 36 silakan, yang 41 juga tidak menjadi masalah. Dan kalau bisa ikhwatul Islam, sesekali kita ikut selama imam bacaannya bagus. Kenapa umat? Itu kita bertanya lagi, kenapa harus 23? Kenapa tidak 8 atau tidak 11 atau 13? Karena orang yang sholat, karena di zaman Nabi dan zaman Umar, dikala mereka sholat malam, yang kalau kita bandingkan antara Nabi SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka bacaannya sama panjangnya, selesainya sama. Yang sholat 11 atau yang 13 selesainya juga jam 1 jam 2. Yang sholat 20 selesainya juga jam 1 jam 2. Jadi masalahnya bukan cepat mereka selesai, enggak. Jadi masalahnya bukan berada di sana. Makanya jangan pernah dijadikan alasan kenapa sholat di sana karena cepat selesainya, itu salah. Alasan ini tidak masuk. Alasan yang masuk kenapa sholat di sana karena bacanya bagus. Jumlahnya silakan, tidak menjadi masalah. Nah itulah yang terjadi. Nabi sholat malam selesainya juga jam 1/3 malam terakhir. Umar juga demikian. Kenapa Umar menambah menjadi 23?
Karena kalau 8 rakaat atau 11 atau 13 rakaat itu kalau jeda waktunya antara satu rakaat dengan rakaat berikutnya itu panjang sekali. Makanya rata-rata disebutkan di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, para sahabat Nabi minimal baca ayat itu 100 ayat. 100 ayat dalam satu rakaat. 100 ayat. Anggaplah kita ambil surah Al-Baqarah. Kalau 100 ayat sampai juz berapa itu? 100 ayat, bahkan 100 sampai 200. Kalau 100 itu hampir 1 juzuk. Kalau 200 itu hampir 2 juzuk. Itu satu rakaat. Anggaplah 8 rakaat. Makanya wajar ikhwatul Islam, satu malam itu bisa jadi 5 atau 6 atau 7, sehingga berhentinya bisa jadi jam 1 atau jam 2. Nah, kalau satu rakaat 100 ayat atau 150, makanya sebagian mereka pakai tongkat, menyandar, biasa. Kalau ada sekarang misalnya kita pakai kursi juga tidak menjadi masalah. Kalau duduk juga tidak menjadi masalah. Kalau ada di antara kita yang sholat duduk juga tidak menjadi masalah. Yang penting dia khusyuk selama takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Itu saja yang penting. Selama kita bisa berdiri, maka jangan takbiratul ihram kecuali dalam keadaan berdiri. Kemudian setelahnya baru kita duduk. Bisa dipahami? Terutama bagi kita yang sholat dengan menggunakan kursi. Jangan kita takbiratul ihram kecuali berdiri. Kalau bisa berdiri dengan Al-Fatihahnya, kemudian kalau sunnahnya, sholat ayatnya, silakan duduk, tidak menjadi masalah. Tapi usahakan dan mesti dalam keadaan takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Kemudian kenapa Umar melakukan 23? Jadi Umar ingin memecah yang tadi anggaplah 1 juzuk 1 rakaat. 1 juzuk 1 rakaat ini ikhwatul Islam dibagi 2 oleh Umar menjadi setengah juzuk. Sehingga ayatnya sama-sama, waktunya juga sama, durasinya juga sama. Yang berbeza itu adalah jumlah rakaatnya. Karena Umar mengatakan kalau seandainya 1 juzuk terlalu lama, tapi kalau dibagi 2 terasa ringan, sehingga nanti ruku, karena biasanya menghilangkan ngantuk itu dengan bergerak. Jadi ruku, sujud, bergerak lagi kita. Sehingga dengan itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat salat malam itu jumlahnya 23, tapi durasi waktunya tetap sama selesainya. Dan bacaan ayatnya juga sama panjangnya. Jadi yang dipermasalahkan itu ikhwatul Islam tidak pernah dipermasalahkan rakaat. Yang dipermasalahkan itu adalah bacaannya dan ayat-ayat yang dibaca. Jelas sampai di sini? Apalagi kalau langganannya adalah inna anzalna atau langganannya ayat-ayat inna a'tayna. Bukan masalah itu ikhwatul Islam. Jadi masalah waktu. Jadi waktu itu di zaman Nabi waktunya sama, ayat yang dibaca juga sama, panjang ayatnya juga sama. Di zaman Umar yang berbeza rakaatnya. Kenapa Umar melakukan yang demikian? Karena zaman kami lemah, kata Umar bin Khattab. Zaman kami lemah. Apa makna lemah? Bukan berarti dikurangi ibadahnya, tapi diperbanyak gerakannya. Jadi gerakannya diperbanyak sehingga menghilangkan rasa ngantuk. Kalau kita misalnya sholat tarawih di Masjid Nabawi, kalau kita ngantuk, apa yang kita lakukan? Berjalan misalnya, pindah tempat misalnya, itu ada di antara salah satu obat ngantuk. Kalau kita pindah atau kita bergerak, misalnya pas ngantuk-ngantuk, pas Allahu Akbar, kita ruku, hilang lagi ngantuknya. Makanya gerakan diperbanyak itu salah satu penyebab hilang ngantuk, dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan itulah yang dilakukan oleh penduduk Madinah dari zaman Umar. Bahkan diriwayatkan pernah 36 juga ikhwatul Islam. Itu yang mereka lakukan sampai zaman-zaman yang tadi telah kita sebutkan. Jadi kita 11 atau 23? 11 atau 23? Tergantung imam yang kita ikuti pada waktu itu. Jelas? Kalau misalnya kita, Ustaz saya tidak kuat 23, Ustaz saya ingin 8, jangan ikut bersama imam yang 23, supaya nanti kita ikut mendapatkan pahala solat malam penuh. Bukankah Nabi SAW tadi telah menyebutkan ikhwatul Islam, hadis yang kita bacakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun yang salat bersama imam sampai selesai, mau 8, mau 11, mau 13, mau 23, yang penting sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dihitung dia qiyam malam, satu malam suntuk. Kita salatnya 8, kemudian tiba-tiba kita masuk kepada orang salat 20, kemudian di 8 rakaat kita keluar. Nggak adil namanya, nggak fair namanya. Kalau betul 8, cari imam yang 8, supaya nanti kita terhitung orang yang salat malam penuh. Dan itulah sebahagian yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, beribadah di malam Lailatul Qadar. Apa kadar beribadah di malam Lailatul Qadar? Yaitu dikala orang salat bersama imam.
Karena kalau dia salat bersama imam full, penuh, kemudian nanti dia tidur di akhir malam, kalau seandainya malam itu termasuk malam Lailatul Qadar, berarti dia sudah terhitung orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, karena dia dihitung satu malam. Tapi kalau seandainya kita bolong-bolong, sudah jelas solatnya 8, kemudian dia ikut kepada 23, pas rakaat ke-8, rakaat ke-9 dia keluar, tidak adil namanya. Artinya kalau kita kuat 20, 23 silakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita tidak kuat, maka cari yang 8. Jadi masalah jumlah tidak pernah diperselisihkan atau dipertentangkan. Silakan lakukan yang mana Allah mudahkan bagi kita, karena riwayatnya semuanya jelas. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Kemudian masalah witir, kita ingin menyebutkan witir ikhwatul Islam. Witir merupakan di antara ibadah salat sunnah yang paling mulia. Salat witir itu adalah salat penutup malam namanya. Sebagaimana salat sunat fajar, salat pembuka siang. Makanya dua salat sunat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, walau Nabi dalam keadaan safar. Dua salat sunat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, walau Nabi dalam keadaan safar. Artinya salat sunat witir dan salat sunat fajar. Nah, salat sunat witir, berapa jumlah rakaatnya? Yang pertama, witir itu 1 rakaat. Man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang suka witir 1 rakaat, maka silakan. Dan itulah pesan Nabi kepada sahabatnya Abu Hurairah. Ausani khalili, kekasihku memberikan nasihat kepadaku, jangan tidur kecuali witir dulu 1 rakaat. Bagi kita yang takut tidak bangun di malam hari sebelum subuh, maka setelah isya salat sunnah, maka witir 1 rakaat. Kalau seandainya nanti dia bangun di malam hari, silakan salat lain yang tidak menjadi masalah. Tapi witir tidak boleh lagi diulang, 1 rakaat. Kemudian wa yutiru bi thalas. Witir yang kedua adalah 3 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, man ahabba an yutira bi thalasin falyaf'al. Barang siapa yang witir 3 rakaat, maka silakan. Witir 3 rakaat ini perhatikan baik-baik, ada 3 cara. Yang pertama, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu yang biasa kita lakukan. Yang kedua, 3 rakaat 1 salam. Itu juga pernah dilakukan di sini. Dan yang jarang dilakukan dan juga ada riwayatnya, yaitu seperti kita sholat maghrib. 3 riwayat inilah cara kita melaksanakan sholat witir. Silakan, tapi yang paling kuat di antara yang 3 ini, yang 1 dan yang 2. Jadi bagaimana solusinya? Dianjurkan terutama bagi imam, jangan hanya memilih salah satu. Kadang 2 salam, kadang 1 salam. Apa tujuannya? Untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa itu semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan ada variasi dalam agama. Variasi dalam agama itu sangat banyak sekali ikhwan Islam. Artinya orang ini berarti kelompoknya ini, orang ini berarti kelompoknya ini. Nah, itu semuanya variasi dalam agama. Begitu juga misalnya zikir. Kalau orang yang zikirnya seperti ini berarti ini, kalau zikirnya seperti ini seperti ini. Nah, variasi dalam agama. Kami punya catatan kecil ikhwan Islam. Namanya variasi dalam ibadah, dalam salat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, banyak variasinya. Misalnya doa, ruku misalnya ada 4, ada 5, semuanya boleh. Bahkan harus dibaca semuanya, bukan dalam satu waktu, tapi diganti-ganti. Salat ini baca ini, salat nanti baca lagi yang lain. Itulah gunanya kenapa dalam agama itu ada variasi. Sama dengan bacaan Al-Quran itu ikhwatul Islam juga bervariasi. Bukan berarti bertentangan satu dengan yang lainnya, enggak. Misalnya ada riwayat Warash dari Nafi', ada riwayat kita misalnya Syu'bah misalnya, ada riwayat Hafaz an Asim. Itu variasi namanya, tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga imam, karena imam itu berat ya, imam kewajiban itu berat, dianjurkan bagi mereka kadang 1 salam, kadang 2 salam, untuk mengajarkan kepada kaum muslimin semuanya ada bagian daripada sunnah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya variasi. Sama dengan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiyya subhanakallahumma, atau doa-doa yang lainnya. Itu ada 12 doanya. Lantas bagaimana? Dianjurkan kita mengganti-gantinya. Salat zuhur kita baca wajjahtu, salat asar kita baca Allahumma ba'id baini, salat ini baca doa yang lain. Itu variasi namanya, dianjurkan yang demikian. Kenapa dianjurkan? Untuk kembali menghadirkan hati dalam ibadah. Orang yang terbiasa zikir dengan Allahumma ba'id, kemudian dia takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id, apabila itu yang selalu dia baca, maka dia akan kehilangan konsentrasi dalam membaca Allahumma ba'id.
karena itu sudah jadi rutinitas. Sama dengan kita zikir setelah salat. Zikir setelah salat itu apa yang kita baca? Subhanallah, subhanallah. Orang yang baca zikir subhanallah 33 kali, seolah-olah hatinya sudah tidak hadir, karena sudah jadi rutinitas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia berzikir, matanya kemana-mana. Dia berzikir sambil dengan handphone. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir. Maka dianjurkan bagi kita mengganti-ganti variasi. Sekarang subhanallah 33 kali, esok subhanallah 10 kali, esok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Semuanya boleh, tidak menjadi masalah. Itu variasi namanya. Paham sampai di sini? Begitu juga dengan salat witir. Kemudian ikhwatul Islam, riwayat yang berikutnya, riwayat yang tadi menyebutkan fa in ahabba sardaha bisalamin wahidin, kalau seandainya dia ingin salam satu salam salat witir 3 rakaat ini silakan, karena Umar radhiyallahu taala anhu melakukan yang demikian. Kalau dia ingin melakukan rakaat ini, dia salam di rakaat kedua, kemudian ditambah 1 rakaat yang lainnya, maka itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian wa yutiru bi khamsin, boleh juga kita witir dengan 5 rakaat. Kemudian bagaimana caranya? Witir 5 rakaat 2 2 1, atau 1 2 3 4, jadi 4 rakaat tanpa putus. Kemudian salam, kemudian tutup dengan 1, atau juga boleh 5 rakaat sekaligus. Misalnya dia ingin melakukan 5 rakaat sekaligus, maka juga tidak menjadi masalah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat, maka juga tidak menjadi masalah dengan cara yang tadi telah kita jelaskan. Paham sampai di sini tentang witir 5 rakaat? Baik. Kemudian sebagaimana juga hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW salat malam 13 rakaat, witirnya 5. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Nabi tidak duduk, artinya 5 rakaat sekaligus. Apa kata Aisyah? La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihin. Nabi tidak duduk kecuali rakaat terakhir. Artinya Nabi melakukan witir 5 rakaat 1 salam. Berarti 2 2 1, atau 4 1, atau 5 sekaligus. Kemudian wa yutiru bi sab'in fayasruduha kal khams. Kemudian boleh juga witir dengan 7. Kemudian lakukan seperti yang tadi, 5 2 2 2 1. Kemudian ikhwatul Islam, boleh juga sekaligus semuanya. Boleh juga 6 baru selesai. Wa yutiru bi tis'in. Kemudian sedangkan yang witir 9, boleh dia witir 2 2 2 2 1, atau boleh dia 8 rakaat sekaligus. Kemudian 8 rakaat duduk, kemudian setelahnya disambung 1. Itu kalau witir 8 rakaat. La yajlisu illa fis saminah. Tidaklah dia duduk Nabi SAW kecuali rakaat ke-8. Kemudian wa yad'u thumma yaqumu wa la yusallim. Kemudian Nabi SAW menyelesaikan, dan itu sebagaimana hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu witir kalau 9 rakaat. Kemudian yusalli 11 rakaat. Kemudian Nabi SAW witir 11 rakaat. Dan witir 11 rakaat ini boleh 2 2 2 2 2 2 1. Sebagaimana hadis yang juga dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan boleh juga 4 4 3, atau 4 4 2 1. Silahkan. Begitulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agama. Itu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan untuk qiyam. Semuanya jelas sampai di sini ya. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita sedikit menjelaskan tentang masalah salat, dan ingat ya, semua keutamaan yang kita bahas tentang masalah salat malam, salat tarawih, salat witir, itu semuanya akan dilipat gandakan dikala kita berada di tanah haram. Pahala yang kita sebutkan itu ikhwatul Islam, itu adalah pahala secara umum. Dimanapun kaum muslimin mereka berada, kemudian mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama. Tapi kalau mereka lakukan di tanah haram Madinah, pahalanya lebih daripada 1000. Kalau mereka melakukan di tanah haram Makkah, pahalanya lebih daripada 100.000. Kalau mereka lakukan sendirian, pahalanya lebih dari 100.000. Kalau mereka sholat berjamaah, lebih lagi. Kalau tanah haram yang ada di Madinah, khusus di bagian Masjid Nabawi sahaja,
Di luar daripada Masjid Nabawi tidak masuk. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwa bagian Masjid Nabawi ada semua masjid yang dilakukan perluasan. Bahkan kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin salat di dalam di Masjid Nabawi bagian depan, dan itu depan imam, maka juga dihitung salat di dalam Masjid Nabawi kalau seandainya tidak ada lagi saf dan tempat. Terutama bagi kita yang tinggal di bagian depan. Di bagian belakang sudah full, tidak boleh masuk. Di bagian depan, orang depan tidak boleh ke belakang, mereka tetap sholat di sana. Kalau seandainya terpaksa karena keterlambatan atau tidak ada waktu, apalagi 10 malam terakhir, maka semuanya silahkan dijadikan untuk tempat salat dan semuanya dihitung sebagai Masjid Nabawi. Sedangkan kalau Masjidil Haram, Masjidil Haram Makkah ini lain ikhwatul Islam. Masjidil Haram di Makkah ini terlalu mulia. Makanya terlalu sia-sia kalau ada sebagian kaum muslimin mereka menghilangkan pahala dan menyia-nyiakan pahala yang ada di sana. Masjidil Haram yang ada di Makkah itu ikhwatul Islam, semua lokasi tanah haram itu disebutkan oleh Allah dengan Masjidil Haram. Semua lokasi yang ada di Makkah, selama itu adalah batasan tanah haram, maka semua tanah haram itu disebut dengan Masjidil Haram. Jelas sampai di sini? Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Secara ringkas, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Najas, bukan najis, najas. Artinya keyakinan yang salah. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu tahun ke-9 Hijriah, tahun ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, orang-orang musyrikun yang termasuk di dalamnya orang-orang kafirun, artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau tidak boleh memasuki tanah haram? Yang pertama atau yang kedua jawabannya? Mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau tidak boleh memasuki tanah haram? Tanah haram atau Masjidil Haram? Masjidil Haram, bukan tanah haram. Berarti kalau kita mengatakan mereka tidak boleh hanya memasuki Masjidil Haram, berarti boleh masuk orang-orang yang tidak beriman di tanah haram Mekah. Nah, apa jawabannya? Kalau kita mengatakan tidak boleh memasuki tanah haram, berarti Allah mengatakan Masjidil Haram di dalam ayatnya. Jadi tanah haram atau Masjidil Haram? Tanah haram. Allah mengatakan Masjidil Haram, kita mengatakan tanah haram. Artinya Masjidil Haram itu dinamakan oleh Allah untuk semua batasan tanah haram. Semua kalimat Masjidil Haram itu masuk batasan tanah haram semuanya. Maka Makkah dengan Bakkah, dua kalimat yang berbeza. Bakkah itu adalah Ka'bah, sedangkan Makkah yang tanah haram itu adalah semua daerah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau sudah sampai di batasan tanah haram, mereka tidak boleh masuk. Ada jalan lain, diperiksa. Karena itu undang-undang agama Islam, agama kita. Nabi yang menyebutkan, Allah yang perintahkan. Sedangkan Allah mengatakan Masjidil Haram, artinya apa? Berarti semua tanah haram itu dinamakan oleh Allah dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Apa maknanya? Dimanapun kita salat di Makkah Al-Mukarramah, selama itu adalah bagian daripada tanah haram, maka pahalanya lebih daripada 100.000. Tapi ingat juga ikhwatul Islam, tidak sama orang yang datang ke tanah ke Masjidil Haram, ke bangunannya dekat Ka'bah, di bangunan masjidnya berjam-jam antri, dengan kita yang salat di mushola biasa, tidak sama. Selalu kita ibaratkan yang satu pahalanya seperti iPhone, yang satu seperti Nokia. Sama-sama handphone kan, sama-sama dapat pahala, tapi tidak sama. Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang akan kalian dapatkan sesuai dengan tingkat perjuangan yang kalian lakukan. Semakin berat perjuangan, makanya orang beribadah semakin jauh tempatnya, semakin jauh berjalannya, berarti semakin berat perjuangannya, semakin banyak pula pahalanya. Orang yang dekat berarti sedikit melangkah, berarti sedikit pula kita tempat tinggalnya mau dekat atau jauh? Kan itu pertanyaannya. Artinya ikhwatul Islam, al-ajru biqadril masyaqqah. Setiap kita berbeza. Ada orang yang hotelnya dekat, tapi dia sulit untuk bayar. Jadi kesulitannya dalam pembayarannya.
Ada orang yang jauh dengan alasan dia sengaja mencari agar saya berjalan kaki, karena dia tidak bisa berjalan kaki, berarti mudah baginya. Dan itu tidak bisa dilihat secara zahir, itu dikembalikan kepada jiwa masing-masing. Setiap kita, selama setiap kali kita beribadah dan merasakan kesulitan dalam beribadah, maka pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita bersama. Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua, berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan rezeki untuk datang ke tanah haram beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kalau ada di antara kita yang sakit, kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan dan kemudahan. Kalau ada di antara saudara kita yang tertimpa musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.